Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Hafizah Suryani dan teman saya Hafizah Hidayati serta Helga Renata Triandini. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat ini terbagi menjadi 5 materi. Materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Helga, dan 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Hafilzah. Baiklah, yang pertama yaitu proses respirasi sel. Respirasi seluler adalah reaksi pemecahan glukosa untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP yang membutuhkan oksigen untuk menyelesaikan reaksinya. Respirasi seluler ini dibagi menjadi 4 tahapan utama, yaitu yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron. Untuk tahapannya, glikolisis berlangsung di sitoplasma, dekarboksilasi oksidatif berlangsung di mitokondria. Lalu, siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria dan transport elektron berlangsung di membran dalam mitokondria. Yang kedua yaitu proses glikolisis aerob dan anaerob. Glikolisis adalah rangkaian reaksi pengubah molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Glikolisis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu glikolisis aerob dan glikolisis anaerob. Glikolisis aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara. Respirasi aerob berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Lalu yang kedua, glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi tanpa oksigen ini dikenal dengan istilah fermentasi. Contoh fermentasi ada dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Untuk fermentasi alkohol, menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan ATP. Untuk fermentasi asam laktat, menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis menghasilkan asam laktat dan ATP. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Helga. Baiklah, saya Helga Renata Triandini akan melanjutkan materi tentang dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Pada organisme eukariotik, dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria, sedangkan pada organisme prokariotik, tahap dekarboksilasi oksidatif tersebut berlangsung dalam sitosol yang merupakan cairan sitoplasma sel. Kemudian, dekarboksilasi oksidatif ini dibantu oleh enzim kompleks pirufat dehidrogenase yang terdiri dari 3 enzim, yaitu pirufat dehidrogenase, dihidrolipoil transaseti, dan dihidrolipoil dehidrogenase. Molekul yang dihasilkan adalah asetil 2CO2, 2NADH, 2-asetil-CoA. Materi selanjutnya adalah siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat biasa dikenal dengan sebutan siklus Krebs, yang merupakan lintas umum terakhir bagi oksidasi gugus asetil. Sebagai tempat bertemunya molekul, bahan bakar organik sel, karbohidrat, asam lemak, dan asam amino selama katabolisme. Kemudian, fungsi siklus asam sitrat diantaranya untuk menghasilkan molekul yang dipergunakan dalam biosintesis asam amino dan biomolekul lain. Kemudian sebagai katabolisme oksidatif karbohidrat asam amino dan asam lemak. Selanjutnya bahan utama dari siklus asam sitrat adalah asetil-CoA. Molekul yang dihasilkan adalah 6-NADH, 2-FADH2, 2CO2, dan 2-ATP. Produk utamanya adalah asam sitrat. Kemudian tahapan dalam siklus Krebs. Pada tahap pertama yaitu tahap sitrasintesa. Pada tahap ini proses yang berlangsung disebut dengan hidrolisis. Pada tahap ini terjadi pembuangan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase.
Selanjutnya, untuk tahap kedua yaitu isomerasi sitrat. Pada tahap ini, asam sitrat yang telah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahap ketiga yaitu isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini berlangsung proses dekarboksilasi oksidatif atau perombakan pertama isositrat yang terbentuk pada tahap sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat enzim oleh enzim isositrat dehidrogenase. Baiklah, saya Hafizah Hidayati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Helga, yaitu tentang tahapan siklus Krebs. Yang keempat adalah tahap alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Alfa-ketoglutarat mengalami proses oksidasi, sehingga menghasilkan suksinil-CoA. Selama oksidasi ini, NAD+ menerima elektron menjadi NADH+ dan H+. Enzim yang mengkatalisasi reaksi ini adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Tahapan kelima adalah suksinat trikonase. Suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin difosfat GDP dan fosforilasi PI menjadi guanosin trifosfat GTP yang kemudian digunakan untuk membuat ATP. Tahapan keenam adalah suksinat dehidrogenase. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya dulu lalu dioksidasi menjadi fumarat. Saat oksidasi, FAD menerima elektron dan menjadi FADH2. Kemudian, enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan dua hidrogen dan suksinat. Tahapan ketujuh adalah hidrasi, yaitu di mana terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan malat. Tahapan ke-8 adalah regenerasi oksaloasetat. Malat kemudian dioksidasi menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dan juga menghasilkan NADH. Oksaloasetat ini kemudian menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA saja. Materi kelima adalah fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif biasa dikenal dengan transport elektron. Transport elektron merupakan peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen. Elektron tersebut dibawa oleh NADH dan FADH2 dari satu substrat ke substrat lain secara berantai, disertai dengan pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Oleh karena itu, fosforilasi oksidatif dapat juga kita samakan dengan proses transport elektron. Proses ini merupakan sumber utama pembentukan ATP pada organisme aerob. Tahapan ini berlangsung di membran dalam mitokondria. Proses transport elektron yaitu diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+ yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Tahapan yang kedua, elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATP. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir.
Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan hasil produk ATP yang masing-masing tahapan reaksi respirasi yang telah terjadi. Pada organisme eukariotik, ATP yang dihasilkan adalah 36 ATP. Hal ini disebabkan karena pemindahan 2 NADH hasil glikolisis ke mitokondria membutuhkan 2 ATP. Organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria, sehingga tidak terjadi pengurangan ATP untuk pemindahan NADH ke dalam mitokondria. Maka, organisme prokariot tetap memiliki 38 ATP. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai metabolisme karbohidrat. Semoga video ini bermanfaat. Salah dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.